Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda. Saya percaya bahwa pagi ini kasih Tuhan selalu baru di hidup kita. Amin. Karena itu mari kita datang dengan kehausan, dengan kelaparan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hadiratnya ada di sini, ada di rumah Anda, dimanapun Anda berada. Ketika hati kita dibawa kepada Tuhan dan kita persembahkan sebagai persembahan yang harum, saya percaya Tuhan disukakan dan Tuhan hadir di situ. Lalu mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari katakan lagu ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari katakan dengan hatimu. Betapa hatiku, amin, berterima kasih, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan ini. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu
seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita sembah Tuhan. Oh, 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 haleluya. Kiralah mata karanamu, kami menyembahmu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, sebab Kau yang layak disembah. Hati kami haus dan lapar akan hadirat-Mu, menyembah-Mu di tempat kudus-Mu. Kiralah mata kararama syandaramu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu bagi kami menguatkan hidup kami yang tiada berdaya berkata aku dipulihkan. Sebab Tuhan menyertai-Mu dalam segala hal, jangan takut, sebab Yesus bersamamu. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam mata darah-Mu. Haleluya. Oh, mari kita angkat tangan kita, pandang wajahnya pagi ini. Ini yang kita tahu bahwa Tuhan memelihara hidup kita sesuai dengan janjinya dan firman-Nya di hidup kita. Haleluya. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, amin, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita nyanyi dengan iman, katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Sekali katakan dengan iman, seturut kasih-Nya, oh, oh, bagiku. Oh, betapa hati kami bersyukur ya Tuhan. Kau Allah yang peduli dengan hidup kami, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Karena tidak boleh seorang pun merasa sendiri pagi ini, karena kasih-Mu yang selalu baru di hidup kami, kasih-Mu yang melawat kami, kasih-Mu yang menguatkan kami,
Kasih-Mu yang selalu memberikan pengharapan yang baru buat hidup kami. Oh, betapa indahnya hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Sebentar kami boleh merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan terang bagi kaki kami. Supaya kami boleh berjalan dalam terang Kristus. Supaya nama-Mu ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Sertai kami semua. Dan biar firman Allah yang sangat sederhana boleh kami tangkap dengan manusia roh kami. Supaya kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Wow. Senang sekali bisa terus berada di hadirat Tuhan bersama dengan Anda. Dan biar hari ini jamahan Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk merenungkan firman Tuhan, saudara yang hari-hari ini Anda di dalam sebuah pergumulan doa, Anda sedang mengalami sebuah persoalan, masukkan pokok-pokok doa Anda, nanti ada tim yang akan mencatatnya. Di akhir daripada perenungan firman Allah, saya akan mendoakan setiap pergumulan doa, dan saya percaya bahwa mujizat Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Amin. Dan kita akan mengalami mujizat itu. Oke, mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Ya, di dalam Amsal ya, terus kita merenungkan secara berseri kitab Amsal. Kali ini Amsal pasal yang ke-19 ayat 21 sampai dengan 29. Saya akan bacakan buat saudara ya. Amsal 19 ayat 21 sampai dengan 29. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, janganlah lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi sepencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Nah, pagi hari ini saudara, saya akan berikan judul perenungan pagi ini adalah keputusan Tuhan yang terlaksana. Ya, kita tahu bahwa dalam diri kita dikatakan ada banyak kehendak. Ya, coba kita baca dulu ayat yang ke-21 ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya tahu tiap Anda dan saya, kita ini manusia punya banyak keinginan. Tidak salah. Ya, kita ini punya banyak kehendak, punya banyak cita-cita. Tidak salah. Tetapi di atas kehendak kita, di atas semua keinginan kita, kita harus mengerti satu kehendak Tuhan yang absolut, yang tidak boleh dibantah buat hidup kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan dikatakan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu dan bagiku. Artinya begini, saudara, di hidup kita ketika Allah menciptakan Anda dan saya, Tuhan itu selalu memiliki sebuah rencana, sebuah blueprint, rencana yang indah. Nah, untuk itu tiap orang harus mengerti rencana Allah dalam hidupnya. Supaya kita ini tidak tersesat oleh karena jalan kita. Kenapa demikian? Karena manusia ini punya kecenderungan untuk melakukan kehendaknya sendiri. Dan ketika orang melakukan kehendak sendiri, maka yang namanya hawa nafsu, yang namanya keinginan dosa itu begitu kuat dalam hatinya. Makanya manusia harus tahu bahwa dalam hidupnya ada sebuah kehendak Tuhan yang absolut, yang tidak bisa dibantah. Nah, itu yang membuat kita akan tetap berjalan di dalam yang namanya kekuatan dan pengharapan baru bersama dengan Tuhan. Nah, untuk itu biar pagi ini kita akan merenungkan 3 hal. Ya, bagaimana kita tahu bahwa kehendak Tuhan yang absolut terjadi buat hidup kita, supaya keputusan Tuhan yang terjadi buat hidup kita. Amin. Nah, yang pertama adalah coba kita akan baca ayat 22 dan 23. Dikatakan begini.
sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Wow, dikatakan begini, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah apa? Kesetiaannya. Jadi kalau Anda kepingin keputusan Tuhan yang terjadi buat hidupmu, maka yang perlu dijaga yang pertama adalah memiliki hati yang setia. Memiliki hati yang setia itu artinya begini, menyesuaikan ya kehendak kita pada kehendak Tuhan yang absolut dan tidak bisa dibantah. Menyelaraskan keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Nah, kapan kita menyelaraskan keinginan kita kepada kehendak Tuhan? Waktu kita mengucap syukur. Saudara, ketika Anda mengucap syukur itu berarti Anda tahu bahwa keputusan Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Waktu Anda mengucap syukur itu berarti Anda sedang memberikan sebuah tempat kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Waktu Anda mengucap syukur itu Anda sedang memberikan semua hidupmu kepada Tuhan. Mengucap syukur itu bukan hanya waktu kita diberkati, bukan hanya itu, terlalu gampang. Ya, orang berdosa pun bisa melakukannya, orang yang tinggal di luar Kristus pun bisa melakukannya. Bukan itu, tapi yang mengucap syukur, yang betul-betul mengucap syukur itu di segala keadaan. Anda diberkati atau tidak diberkati, mengucap syukurlah. Berarti begini, mengucap syukur itu tidak ditentukan oleh keadaanmu. Minimal alasannya satu ini, kita mendapati diri kita masih berada di dalam Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Nah, mengucap syukur itu di situ. Mengucap syukur itu berarti kita sedang mengalahkan semua tipu daya iblis buat hidup kita. Ya, bagi orang yang mengucap syukur, iblis itu susah untuk mengalahkannya. Kenapa? Orang ini selalu melihat sisi baik daripada Tuhan. Untuk itu saudara, milikilah hati yang setia. Ya, kesetiaan ini membuat kita tahu bahwa Tuhan selalu ingin memberi yang terbaik buat hidup kita. Dan saya percaya di dalam mengucap syukur terdapat hati yang setia. Di dalam mengucap syukur tadi, dalam kesetiaan kita, kita akan melihat betapa Tuhan itu memelihara hidup kita. Karena itu peganglah harapan ini. Karena masih ada harapan dalam hidup Anda. Waktu kita mengucap syukur, kita sedang membuka pintu mujizat terjadi buat hidup kita. Di ujung apapun yang Anda alami hari ini, jangan mau dikalahkan oleh situasimu. Bangkitlah, sebab apa? Sebab kasih Tuhan itu yang selalu baru dicurahkan buat hidup kita. Dan saya percaya di ujung atau di saat-saat yang paling kritis sekalipun, kita percaya masih ada mujizat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena itu butuh sebuah keputusan untuk saya mengucap syukur, untuk saya tetap memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Karena dari situlah saya boleh melihat pertolongannya buat hidup kita. Amin. Amin. Karena itu yang pertama ini adalah milikilah hati yang setia. Lalu yang kedua apa? Yang kedua apa? Yang kedua ayat yang ke-25 dan 27. Coba saya akan bacakan. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Ayat 27, hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Yang kedua apa, saudara? Kalau Anda ingin memiliki hati yang setia tadi, atau Anda tahu bahwa keputusan Tuhan yang terlaksana dalam hidupmu, yang kedua adalah milikilah hati yang mau ditegur. Orang yang mau ditegur itu artinya begini, orang ini mau berbalik dari jalannya yang jahat. Jadi orang ini adalah orang yang mengizinkan hidupnya dengan mudah berbalik dari jalan yang jahat kembali kepada jalan Tuhan. Nah, hati yang mau ditegur itu adalah hati yang sebenarnya mudah untuk diubahkan. Setiap kita ini pernah salah, saya pun pernah salah. Artinya setiap kita ini bisa punya kesempatan yang besar untuk melakukan kesalahan. Ya, karena mungkin terpengaruh dengan situasi dan sebagainya. Kita ini mudah untuk melakukan sebuah kesalahan. Tapi asal satu ini, hatimu itu mudah ditegur, maka saudara, Anda itu sedang meletakkan dirimu di dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun mungkin kita bisa salah jalan, salah keputusan karena mungkin situasi dan keadaan
yang mempengaruhi kita. Tapi asal hatimu itu mudah ditegur, Anda itu sedang meletakkan diri Anda itu kepada sebuah perlindungan Tuhan. Orang yang mau ditegur itu jalannya adalah jalan kemenangan. Karena dia boleh berjalan di dalam seluruh kehendak Tuhan. Sehingga yang namanya tadi poin 1, kesetiaan kita kepada Tuhan bukan karena kita itu mengharapkan berkat. Bukan hanya itu, ya saya percaya Anda dan saya ingin diberkati Tuhan. Tetapi kesetiaan kita itu bukan karena berkat belaka. Kalau cuma berkat belaka, lalu berkat itu belum datang dalam hidup kita, mudah juga kita ini kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kesetiaan kita bangun karena sebuah cinta kepada Tuhan, maka kita tahu keadaan kita baik atau belum baik atau tidak baik, saudara adalah orang yang terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Karena itu hati yang mau ditegur itu harus sungguh-sungguh dijaga dalam hidup kita. Ya. Nah, kalau Anda ditegur, itu ini yang perlu kita perhatikan. Jangan merasa menjadi korban. Saudara, kalau Anda ditegur, Tuhan itu menegur kita lewat banyak hal sih. Tuhan itu menegur kita bisa lewat orang lain, lewat firman Allah, lewat pasangan kita. Lewat apa saja Tuhan itu bisa menegur hidup kita. Nah, ini yang perlu dijaga, sebuah perasaan kita. Waktu Anda ditegur orang lain, jangan selalu merasa menjadi korban. Kalau Anda merasa menjadi korban, ya maka belas kasihan buat dirimu sendiri itu akan menguasai. Nah, itu yang membuat Anda akan merasa bahwa teguran itu tidak membangkitkan, malah membuat Anda menjadi tenggelam. Anda akan down karena merasa tidak dikasihi. Siapa bilang justru ketika Anda ditegur itu Anda dikasih. Kenapa? Karena orang lain atau Tuhan lewat orang lain pingin Anda berubah jadi baik. Apalagi kalau teguran itu adalah teguran yang benar. Memang itu sesuatu yang harus ditegurkan kepada Anda. Itu berarti Anda sedang dikasih. Kenapa? Karena teguran itu membuat hidup kita itu berubah. Kita ditolong untuk melihat dari sisi orang lain. Mungkin ada beberapa orang yang punya blind spot istilahnya. Ya, sisi gelap yang mungkin orang lain atau Anda sendiri tidak bisa melihat itu. Anda merasa hidup Anda benar fine-fine aja, padahal ada sesuatu yang salah yang sedang terjadi. Nah, situasi ini Anda butuh orang lain. Anda butuh orang lain untuk mengingatkan. Anda butuh orang lain untuk membantu Anda untuk melihat dari sisi kekurangan Anda. Dan saya percaya orang yang mau ditegur adalah orang yang berjalan di dalam pengetahuan tentang Tuhan. Orang ini adalah orang yang tidak tinggal dalam kebodohan, tetapi justru di dalam kecerdasan di dalam Tuhan. Amin, amin. Jadi ini yang perlu kita pahami. Anda mengikut Tuhan bukan karena keuntungan saja. Saudara, jauhkanlah ini dari hidup kita. Saya mengikut Tuhan karena saya cuma mau diberkati Tuhan. Oh, jauhkan itu dari pikiran Anda. Siapa bilang dasar atau standar daripada diberkati Tuhan itu artinya Anda bertambah kaya? Oh, bukan hanya itu. Ya, memang itu adalah salah satu, tapi tidak selalu begitu. Paling tidak hari ini Anda adalah orang yang bisa mengerti rencana Tuhan buat hidupmu. Anda bisa mengucap syukur untuk apapun yang terjadi. Anda sedang diberkati Tuhan. Karena jarang atau belum tentu orang yang kaya sekalipun secara finansial bisa hidup dalam damai sejahtera. Karena kekayaan itulah bukan penentu dari damai sejahtera Anda. Damai sejahtera itu datang karena kita tahu Yesus Kristus hidup dalam hidup kita. Karena itu waktu Anda ditegur, Anda diberitahu, itu tanda bahwa Tuhan itu masih bersamamu. Karena itu milikilah hati yang mudah diajar. Saya percaya itu yang membuat Anda tahu Anda sedang hidup dalam sebuah keputusan Tuhan yang harus terlaksana dalam hidup Anda. Amin. Amin. Oke, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga ayat 29 coba baca. Hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal. Kalau kita tidak mau hidup dalam keputusan Tuhan, maka yang terjadi adalah kita hidup dengan keputusan diri kita sendiri. Nah, Alkitab menulis orang ini disebut orang bebal. Nah, pencemooh dan orang bebal itu adalah orang yang akan menerima sebuah hukuman atau pukulan. Makanya poin ketiga saya tulis begini. Pencemooh dan orang bebal akan terima pukulan.
Beberapa waktu yang lalu saya beritahukan kepada Anda bahwa pukulan bagi orang bebal, pukulan bagi orang pencemooh itu apa sih? Yang pertama pasti ini, orang ini ditinggal yang namanya damai sejahtera. Pukulan bagi orang bebal adalah dia kehilangan damai sejahtera. Orang yang berjalan dengan keinginannya sendiri lalu menentang keinginan Tuhan. Apalagi orang ini adalah orang yang tahu bahwa ini adalah hal yang tidak benar tetapi terus menerobosnya. Maka ini yang terjadi. Damai sejahtera itu hilang dalam hidup kita. Padahal damai sejahtera itu adalah bentuk daripada penyertaan Tuhan. Anda bisa bayangi hidup kita ini ditinggal Tuhan. Aduh, itu sesuatu yang paling gak enak, saudara. Kita ini butuh Tuhan. Amin. Kita ini perlu Tuhan. Pilihlah untuk hidup dalam jalan kebenaran sekalipun seolah-olah belum menguntungkan. Tetapi saya percaya damai sejahtera Allah itu memberikan sebuah konfirmasi, kekuatan yang baru buat hidup kita. Sehingga Anda ketika dalam kekurangan sekalipun Anda bisa merasakan tenang. Saudara, ini yang susah, dunia tidak akan pernah bisa berikan itu. Karena itu jangan mau terima pukulan karena kebebalan. Tetapi jadilah orang yang berkata, Tuhan biar kehendak-Mu yang terlaksana. Supaya aku berjalan di dalam kehendak Tuhan. Sehingga damai sejahtera itu kuat dalam hidup kita. Itu pukulan pertama, kehilangan damai sejahtera. Yang kedua pukulannya apa? Anda kehilangan tuntunan Tuhan. Paling gak enak itu. Tuhan itu ingin menuntun kita tiap langkah. Saya percaya sampai hari ini Tuhan itu masih bisa berbicara kepada Anda untuk menuntun hidupmu. Lewat kebenaran firman Allah, lewat khotbah-khotbah seperti ini yang kita dengar, perenungan firman Tuhan, mungkin lewat mimpi, dan lain sebagainya. Tuhan masih bisa berbicara kepada kita untuk menuntun hidup kita sampai hari ini. Cuma masalahnya ketika kita memilih untuk menjadi pencemooh atau menjadi orang yang bebal, maka kita kehilangan itu. Tuntunan Tuhan buat hidup kita. Itu pukulan yang paling gak enak. Karena itu biar pagi ini, saudara, jadilah orang yang berkata, Tuhan biar kehendak-Mu yang terlaksana di hidupku. Yesus pun pengajar buat kita. Ya, di Taman Getsemani ketika di akhir-akhir pelayanan atau kehidupannya, Yesus berkata ini, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Yesus sebagai 100% Allah dan 100% manusia juga bisa merasakan ketakutan. Ya, di titik sebagai manusia jelas ketakutan untuk menghadapi maut itu begitu kuat. Tetapi satu hal yang Yesus katakan, sampai pada keputusan kematian sekalipun, Yesus berkata bahwa tapi bukan kehendakku yang jadi, biar kehendak Tuhan. Yesus mengajar untuk menjadi setia itu sampai mati. Menjadi setia itu sampai akhir hidup kita. Pilihlah untuk terus taat kepada Tuhan. Saya percaya hidup kita akan berada dalam genggaman Tuhan. Itu yang membuat kita tetap kuat. Amin. Amin. Jadi pagi hari ini kita belajar 3 hal. Ya, untuk kita berkata bahwa biar keputusan Tuhan yang terlaksana dalam hidup saya. Maka yang pertama, miliki hati yang setia. Amin. Kesetiaan tadi saya bukan karena berkat saja, berkat secara jasmani saja. Kesetiaan kita bangun karena kita cinta sama Tuhan. Itu yang harus terus bangkit dalam hidup kita tiap hari. Cinta kepada Tuhan semakin hari semakin besar. Amin. Lalu yang kedua, hati yang mau ditegur, yang mudah ditegur. Hati yang mau ditegur itu Anda akan menjadi orang yang cepat juga berbelok dari jalanmu yang jahat, berbelok kepada jalan kebenaran. Lalu yang ketiga apa? Seorang yang bebal pencemooh itu akan terima pukulan. Anda yang berjalan dengan kemauan sendiri, maka Anda akan terima pukulan. Tadi saya 2 pukulan. Yang pertama adalah Anda kehilangan damai sejahtera. Lalu yang kedua ada kehilangan tuntunan Tuhan. Maka hidup kita akan semakin berat. Tetapi selama damai sejahtera dan tuntunan ada dalam kehidupan kita, saya percaya yang namanya ketenangan itu akan ada pada kita. Dan saatnya dilihat betapa Tuhan akan datang dengan berkatnya, pemulihannya, kesembuhannya buat hidup kita semua. Amin. Nah, untuk itu pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara yang ada dalam pergumulan, cepat masukkan pokok-pokok doa Anda. Saya akan doakan setelah ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan sungguh-sungguh melakukan mujizatnya selama keputusannya yang absolut tidak pernah ditolak. Setiap orang mulai hidup di dalam keputusan Tuhan dengan mengucap syukur tadi, dengan kesetiaan tadi. Saya percaya, saudara, mujizat itu begitu dekat dengan hidupmu. Sampai hari ini Tuhan masih ingin melakukan mujizatnya. Sampai hari ini Tuhan ingin menolong hidupmu. Jangan mau ditipu oleh setan. Di ujung semua ke akhir hidupmu, Anda merasa mungkin hari ini
begitu besar bebanmu. Ya, begitu besar beban hidupmu sehingga kehidupan kita ini menjadi orang-orang yang terus berhadapan dengan tekanan kehidupan. Saya percaya satu hal, mujizatnya masih berlaku buat hidup kita. Jangan takut menghadapi apapun. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Ya. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu tadi, Yang Ku Tahu. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan. Yang ku tahu Dia kerjakan, katakan ini, seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari nyanyi dengan iman, katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Di tangan saya sudah ada pokok-pokok doa yang sudah masuk. Saya akan tumpang tangan pada tablet ini. Saya percaya bahwa hari ini, saudara, Tuhan akan melakukan mujizatnya di hidupmu. Jangan takut menghadapi apapun, sebab yang menyertaimu adalah Allah yang besar. Amin. Oh rapatakara, mari kita angkat tangan kita. Kirapatakara lamo syandara mataka. Kami percaya hari ini mujizatmu terjadi ya Tuhan. Kami percaya kasih setiamu yang selalu baru Tuhan nyatakan buat hidup kami. Untuk itu kami tidak akan pernah membiarkan namanya ketakutan, kekhawatiran melanda hidup kami, melebihi kepercayaan kami kepada Tuhan. Itu kami percaya bahwa Engkau Allah yang datang dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kebutuhan, setiap persoalan yang telah ditulis di dalam tablet ini dari jemaat, aku berdoa sekarang di dalam nama Yesus terjadi pemulihan, kesembuhan bagi orang-orang sakit, pemulihan bagi ekonomi yang mulai hancur. Dalam nama Yesus, rumah tangga yang retak dipulihkan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar anggur baru boleh dicurahkan kembali di keluarga-keluarga yang retak. Dalam pekerjaan usaha yang hari-hari ini terganggu oleh karena situasi COVID-19 ini. Hamba berdoa Tuhan, buat sesuatu perbedaan oleh karena Engkau Allah yang dipuji, Allah yang disembah menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus hamba berdoa menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada beberapa orang yang hari-hari ini Anda sedang mengalami sebuah problem dalam pekerjaan Anda. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, sebentar lagi, hari ini Anda akan mendapatkan sebuah pertolongan untuk memulihkan pekerjaan Anda. Justru datang dari orang-orang yang tidak pernah Anda duga. Justru Tuhan melakukan sesuatu yang tidak pernah Anda duga. Ada sebuah plan daripada kerajaan Allah yang mungkin di luar rencana Anda. Hari ini akan Anda alami bagaimana pemulihan terjadi. Anda akan dibuat kagum oleh karena Tuhan Allah yang menyertai-Mu adalah dahsyat. Di dalam nama Yesus, terima pemulihan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya pagi ini hujan mujizat-Mu sedang terjadi. Dan banyak orang akan mengalami mujizat pagi hari ini oleh karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapak, terima mujizat Allah dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin.